Hai, sudah tahu tragedi ini? Minimal 35.000 orang sampai 150.000 warga sipil terbunuh. 5.000-an wanita termasuk anak-anak diperkaos. Diperkirakan 5% warga Sudan terancam mati kelaparan. Tragedi Sudan makin transparan belakangan ini karena beredarnya video pembantian warga Sudan di kota El Fasher. Dilaporkan pelakunya adalah kelompok bersenjata atau milisi Rapid Support Force, disingkat RSF. Siapa sih sebenarnya RSF ini? Mari kita bahas. RSF dulunya sekutu dengan militer pemerintah Sudan. Mereka awalnya kumpulan milisi yang bernama Janjaweed. Dulu mereka dipakai sama pemerintah Sudan di masa perang Darfur. Lalu pada tahun 2013 mereka dirombak, dibikin jadi organisasi paramiliter resmi di bawah Badan Intelijen dan dikomandoi oleh militer pemerintah Sudan, yaitu Sudanese Armed Force atau disingkat SAF. Tapi di tahun yang sama terjadi perpecahan. Di sini RSF berbalik arah melawan SAF. Berkaitan dengan ideologi RSF sendiri, yaitu nasionalisme Arab dan seringkali dijuluki sebagai kelompok supremasi Arab. Karena nasionalisme Arab itulah mereka tega melakukan pembantian warga Sudan yang bukan etnis Arab seperti Fur dan Zagawah. RSF dinilai melakukan pembersihan etnis secara sistematis, mendatangi rumah-rumah dan bahkan meminta tebusan buat warga sipil yang mereka tahan. Pemimpin mereka saat ini adalah Jenderal Hemedti yang memimpin sejak tahun 2019. Di tahun itu, militer menjadikan RSF sebagai alat untuk membantai para demonstran di pembantaian Khartoum. RSF ternyata tidak cuma main di Sudan. Mereka pernah ikut perang juga melawan Houthi di Yaman. Nah, di tanggal 15 April 2023 jadi puncak tragedi Sudan. Perang saudara antara RSF dan SAF resmi pecah. RSF sekarang justru yang menguasai hampir seluruh wilayah Sudan, terutama di bagian selatan dan di bagian barat, yang membuat kita sebagai muslim miris karena dilaporkan RSF didukung oleh Uni Emirat Arab, Chad, juga Israel. Bahkan dukungan dari kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group, juga katanya ikut menyokong RSF. Mirisnya, bukti video kekejaman yang beredar luas, termasuk mungkin di ponsel teman-teman sekalian, atas pembantaian di El Fasher, Sudan, justru datang dari video yang direkam sendiri oleh anggota RSF. Ini menunjukkan mereka tidak memiliki rasa takut dan tanpa ada rasa bersalah. Dari tragedi memilukan ini, mata kita seharusnya terbuka lebar. Nasionalisme buta dan fanatisme kelompok bisa mengubah manusia menjadi sekeji itu. Berpecah membuat umat Islam terus-menerus menjadi korban, baik di tangan penjajah maupun kelompok bersenjata. Sadarlah, tak ada yang benar-benar menyayangi umat Islam sepenuh hati saat ini, seperti seorang ibu kandung yang mencintai dan melindungi anaknya. Umat Islam kehilangan induknya. Umat Islam bahkan tidak bisa menaruh harapan pada lembaga internasional seperti PBB atau organisasi negara-negara muslim seperti OKI. Seringkali mereka justru jadi alat. Induk umat Islam adalah kepemimpinan yang satu, model kepemimpinan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan khalifah-khalifah setelahnya. Ingatlah sabda Nabi SAW yang artinya sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala. Dan jika ia memerintahkan yang selainnya, ia harus bertanggung jawab atasnya. Hadis riwayat Muslim.